Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari surat Yudas dan surat kedua Petrus. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Surat Yudas. Tujuan pokok surat ini adalah melawan ajaran palsu dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Penulis surat ini disebut Yudas, saudara Yakobus kecil, dan dialamatkan kepada orang Kristen Yahudi. Penulis mempunyai pengetahuan mendalam tentang kebiasaan dan dongeng-dongeng Yahudi. Kalau Yudas penulisnya, maka ditulis antara tahun 62 dan 66. Mungkin juga ditulis oleh seorang murid yang berlindung di bawah Yudas antara tahun 80 dan 90. Isi surat terlebih peringatan terhadap orang-orang yang menyebarkan ajaran palsu. Mereka akan dihukum dengan berat, sama seperti malaikat-malaikat yang memberontak, penduduk Sodom yang bejat, dan orang Israel yang tidak taat dalam perjalanan di padang gurun. Pengetrapan. Kalau Yudas bicara tentang guru palsu, jangan memikirkan sekte-sekte, ideologi, dan aliran-aliran lain. Guru palsu juga mencakup kaum intelektual yang memperkenalkan ideologi keliru dan memanfaatkan ketidaktahuan orang. Contohnya, Karl Marx, Bapa Komunisme. Melalui ideologi itu, para politisi dan kaum intelektual merusak kehidupan. Orang lanjut usia tidak lagi dihormati, janin tidak dilindungi. Misalnya, banyak klinik-klinik di mana ribuan janin dibunuh. Orang makin rakus akan hal-hal duniawi. Orang miskin disingkirkan. Hanya iman kepada Kristus yang sungguh Allah, sungguh manusia dapat mengalahkan guru-guru palsu. Surat Yudas diawali dengan salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus.
rahmat, damai sejahtera, dan kasih melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menasihati kamu supaya tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ternyata ada orang-orang yang menyusup di antara kamu. Mereka orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan nafsu mereka, menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kamu tahu semuanya itu, namun aku ingin mengingatkan kamu bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya dari Mesir, namun membinasakan mereka yang tidak percaya. Malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, juga orang-orang Sodom dan Gomora. Mereka bermimpi-mimpi dan mencemarkan tubuh sendiri. Mereka menghina kekuasaan Allah dan menghujat semua yang mulia di surga. Malaikat Mikael sendiri tidak berani menghakimi iblis ketika bertengkar tentang mayat Musa. Ia hanya berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka seperti binatang tidak berakal yang mengetahui hal-hal dengan nalurinya. Justru itulah yang menyebabkan kehancuran mereka. Celakalah mereka karena mereka menempuh jalan Kain. Demi upah mereka sesat seperti Bileam, dan mereka binasa karena durhaka seperti Korah. Mereka adalah noda dalam perjamuan kasih-Mu. Mereka melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka seperti awan yang tak berair, seperti pohon yang di musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon yang tercabut dengan akarnya dan mati. Mereka seperti ombak laut yang ganas, seperti bintang yang masuk ke tempat yang gelap untuk selama-lamanya. Henokh, keturunan ketujuh sesudah Adam, bernubuat tentang mereka. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk menghakimi semua orang dan menghukum orang fasik karena kefasikan dan kata-kata nista yang mereka ucapkan terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Mulut mereka mengeluarkan yang bukan-bukan, menjilat orang
untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ingatlah apa yang dulu dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang mengikuti nafsu jahat mereka. Mereka adalah pemecah belah yang hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kamu, saudara-saudaraku terkasih, bangunlah dirimu atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan untuk hidup yang kekal. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkan mereka dengan merampas mereka dari api. Tunjukkan belas kasihan disertai ketakutan. Bencilah bahkan pakaian yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Penutup, Dia berkuasa supaya kamu jangan tersandung. Dia mampu membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dialah Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Surat kedua Petrus, tema pokok teguh dalam harapan menjelang hari Tuhan. Penulis menempatkan diri di bawah naungan Petrus yang telah menyaksikan Yesus dimuliakan di atas gunung dan yang sudah dekat ajalnya. Ia menulis surat ini sebagai wasiat terakhir dari Petrus. Isi surat sebagian mirip surat Yudas, berupa peringatan dan ajakan supaya ingat akan iman tradisional. Dilihat dari isinya, bukan dari Petrus, dan ditulis sekitar tahun 125, mungkin di Mesir, di mana surat itu pertama dikenal. Pokok ajaran. Dalam baptisan, orang Kristen mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Ia hidup dalam harapan akan dunia baru yang dijanjikan Tuhan. Ia dipanggil untuk menjadi kudus. Tiap hari ia harus berusaha semakin mengenal Kristus dan hidup dalam harapan dan sukacita. Dunia yang kita kenal akan berlalu. Bagaimana kita tahu apakah ajaran para pengkhotbah itu asli? Lihat
Apakah mereka mengandalkan kata-kata para nabi dan kata-kata para saksi mata Kristus? Perkataan para nabi yang dibimbing Roh Kudus telah digenapi dalam Kristus Yesus. Tak seorang pun boleh menafsirkan sendiri Injil yang diwartakan oleh saksi yang melihat Tuhan dan mendengar suaranya. Janganlah orang mempertanyakan kebenaran Injil dengan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan terus tertunda. Tuhan ingin memberi waktu yang cukup kepada semua orang supaya bertobat. Ia sabar, tapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri di waktu malam. Surat ini bukti berharga dari iman dan kehidupan gereja di awal abad kedua 100 tahun sesudah Kristus. Surat kedua Petrus dibuka dengan salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Allah telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Kita diberi segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ia menganugerahkan janji-janji yang berharga dan besar, supaya mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Untuk itu, perlu menambahkan pada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Bila memiliki semua itu, kamu giat dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Bila tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu sudah dihapuskan. Karena itu, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, maka kamu takkan pernah tersandung. Dengan demikian, kamu diberi hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kami bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, walaupun kamu sudah tahu dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku merasa wajib mengingatkan kamu terus selama aku masih dalam kemah tubuhku ini. Sebab
Aku tahu aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini seperti diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku ini kamu selalu mengingat semua itu. Nubuat tentang kemuliaan Kristus sudah digenapi. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol waktu memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan dalam firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nabi-nabi dan guru-guru palsu. Dahulu, nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran sesat yang membahayakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Guru-guru palsu yang serakah itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Tetapi mereka akan dihukum dan binasa. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berdosa. Orang-orang berdosa di zaman Nuh, kota Sodom dan Gomora, kecuali Lot. Jadi, nyata Tuhan menyelamatkan orang saleh dan menghukum orang jahat, terutama
yang menuruti hawa nafsunya dan menghina perintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga menghujat kemuliaan, padahal malaikat sendiri tidak memakai kata hujat kalau menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Mereka seperti hewan yang tak berakal. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka binasa seperti binatang liar dan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Mereka berfoya-foya di siang hari, mabok dalam hawa nafsu mereka. Mereka meninggalkan jalan yang benar, lalu sesat seperti Bileam. Guru-guru palsu itu seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan, sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari kesesatan. Bagi mereka, lebih baik tak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka berlaku peribahasa, anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Hari Tuhan. Ini suratku yang kedua. Dalam kedua surat itu, aku berusaha membangkitkan pikiran-pikiran yang murni padamu, supaya kamu ingat perkataan para nabi kudus dan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit dan bumi telah ada sejak dahulu. Bumi yang dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Yang satu ini tak boleh kamu lupakan. Di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak melalaikan janjinya. Ia sabar terhadap kamu karena tidak menghendaki bahwa ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Langit akan lenyap
dan unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api. Segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Kalau semua akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat hari Allah. Langit dan bumi akan binasa dalam api. Sesuai janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Sambil menantikan semuanya ini, berusahalah supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti ditulis Paulus saudara kita dalam semua suratnya. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sulit difahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, seperti juga dengan surat-surat lain. Penutup. Tetapi kamu sudah tahu hal ini sebelumnya, maka waspadalah, jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita sudah sampai pada akhir presentasi surat Yudas dan surat kedua Petrus. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.